Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mulai renungan pagi kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga Engkau telah menyertai kami dan telah menjaga kami dalam istirahat malam kami Tuhan. Dan juga Engkau telah memulihkan kami pada pagi hari ini untuk melaksanakan kembali aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami, Kau siapkan telinga kami, agar kami bisa fokus mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Tapi pada hari ini aku akan baca satu ayat, yaitu di ayat ke-8, sedangkan teman-teman bisa baca sendiri ayat 1 sampai ayat 7-nya. Oke, akan aku bacakan. Yohanes 15 ayat 8 yang berbunyi, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Tema renungan kita pada hari ini yaitu seperti yang ada di judul videonya. Perumpamaan tentang pohon anggur selalu disebut-sebut dan diartikan sebagai hubungan Tuhan dengan umatnya, yaitu kita. Hal itu dikarenakan pohon anggur juga terdapat banyak di Israel, dan anggur juga merupakan minuman yang umum pada masa itu. Dan di Perjanjian Lama, bangsa Israel juga digambarkan sebagai kebun anggur yang sedang diusahakan oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga menuntut bangsa Israel untuk berbuah-buah bagi Tuhan. Tuhan menuntut Israel untuk berbuah yang banyak, namun bangsa Israel justru tidak berbuah. Dan kalaupun berbuah, buah yang dihasilkan ini tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk bangsa Israel. Dalam Perjanjian Baru, di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, yaitu Yohanes 15 ayat yang 1 sampai yang ke-8, menggambarkan seorang petani anggur yang menanam dan mengusahakan kebun anggurnya. Nah, hal itu juga sama dengan Tuhan yang memelihara bangsa Israel seperti kebun anggur kepunyaannya. Hal yang sama juga digunakan pada orang Kristen pada saat ini. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan pokok anggur pada bacaan kita pada hari ini adalah, yang pertama, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Seseorang yang sudah lahir harus tinggal dalam Kristus setelah lahir baru. Sebab bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Seperti yang lagu yang kita familiar itulah ya. Pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus sendiri menjadi sumber segala sesuatu bagi kita yang adalah ranting-rantingnya. Jadi apa yang kita dapatkan dan apa yang kita nikmati dalam kehidupan yang kita alami saat ini, misalnya kekayaan, kehebatan, prestasi-prestasi kita, hal itu merupakan pemberian atau pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah tinggal di dalam Tuhan. Ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Namun, ranting ini memerlukan sumber makanan atau sumber yang menghidupi ranting tersebut, yaitu pokok anggur itu sendiri. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kata asli dari dipotong adalah kata aero, yang berarti dibersihkan dan diangkat serta diikat pada carang lain agar ranting tersebut dapat menerima sinar matahari dan menjadikannya sehat sehingga ranting tersebut bisa menghasilkan buah yang baik. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan dan penuh dengan kasih. Ia membersihkan dan mengangkat kita kembali sehingga kita dapat berbuah dari pokok anggur yang benar. Jadi sangatlah penting bagi kita
untuk tinggal di dalam kasih Kristus yang adalah pokok anggur kita yang baik, yang benar. Kita tidak dapat berbuah dan menghasilkan buah di luar Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita jangan sampai keluar dari kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang telah membenarkan dan menguduskan kita dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah dibersihkan supaya berbuah. Dalam proses pertumbuhan pohon anggur, sangat dibutuhkan pembersihan terhadap pohon tersebut. Nah, tujuan dibersihkannya dan dipangkas supaya ranting-ranting ini supaya lebih banyak dalam menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kita membiarkan pohon anggur tersebut tanpa dipangkas atau dibersihkan, tanpa dirawat, maka ranting tersebut akan menumbuhkan batang-batang yang tidak berguna yang akan merugikan pohon anggur tersebut. Nah, memang ketika dibersihkan atau dipangkas itu pasti kayak merasanya tuh kayak nggak nyaman atau nggak enak. Tetapi jikalau ingin bertumbuh dan menghasilkan banyak sekali buah, maka harus dilakukan pembersihan dan pemangkasan pada pohon anggur tersebut. Nah, hal itu juga terjadi pada kita. Ada proses yang memang harus kita lalui, entah itu melalui masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita, atau ujian, kesulitan, dan lain sebagainya. Tujuan hal itu terjadi adalah agar hidup kita lebih banyak menghasilkan buah. Jadi, teman-teman, aku mau ngajak supaya kita hidup seperti ranting yang selalu berharap akan pokok anggur itu, yaitu sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukan hanya berharap, namun kita juga tinggal di dalam Dia dan bersedia untuk dibersihkan dan juga dipangkas, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan buah-buah yang benar bagi kemuliaan Tuhan kita. Demikian hal-hal yang kita dapat pelajari dari pohon anggur yang selalu berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita dapat berbuah untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, renungan yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena telah kami lakukan membaca sebagian dari firman-Mu dan juga merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami baca Tuhan bahwa kami merupakan ranting-ranting pohon anggur yang kami tidak dapat hidup sendiri, dan kami harus bersedia untuk dibersihkan dan juga dipangkas untuk kami menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Kiranya buah-buah yang kami hasilkan ini sesuai dengan kebenaran-Mu dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau sertai kami bimbing kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan pada hari ini, hingga nanti malam kami dapat kembali beristirahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you teman-teman.